thank you nih buat Hatta, karena gue jadi dipaksa baca lagi, kayak bener-bener flashback lagi kayak kuliah nih. Jadi paling summary aja ya, mungkin gue juga belum sempat baca semuanya, karena tebal juga bukunya. Ini gue juga capture dari beberapa slide orang-orang yang beredar gitu. Gue summarize aja di sini. Jadi mengenai innovators dilemma gitu ya, ketika teknologi baru itu justru menyebabkan perusahaan-perusahaan yang gede atau perusahaan-perusahaan yang sudah sustain lama itu justru malah gagal gitu ya. Mungkin supaya agak kita mudah juga, sama-sama mudah getting konteks juga apa sih innovators dilemma, mungkin start dari ini nih, start dari analogi dulu ya. Jadi ada yang namanya, sebut saja itu Raka gitu ya. Jadi dia adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan yang mapan gitu. Dia punya banyak, bahkan dia punya jalanin bisnis juga itu. Bisnisnya ada bisnis makanan, kue gitu ya. Tapi ternyata bapaknya malah pengen dia jadi wali kota. Ternyata Raka booming. Aduh. Bentar. Kayaknya ada ini tukang bakso di depan. Nggak lucu ya, gagal ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi lucu kadang sedih sadar. Oke, jadi si Raka ini dia udah jadi dia tempat perusahaannya dia itu udah jadi leader gitu ya di industri gitu selama 10 tahun gitu. Nah, dia sebenarnya kerja bagus, kerja bagus gitu ya, sesuai dengan target, meet target. Cuman suatu hari perusahaan tersebut gulung tikar dan si Raka ini akhirnya kehilangan pekerjaannya gitu. Nah, ternyata kenapa? Ternyata pada saat terakhir tuh perusahaan tersebut tuh kehilangan hampir seluruh pelanggannya dengan kompetitor karena adanya ini disruptive innovation gitu. Nah, jadi Raka sangat sedih karena perusahaannya tidak ada melakukan hal yang salah, tetapi mereka justru malah kalah tuh dari kompetisinya. Nah, si Raka juga no clue nih, kenapa ya kok saya udah kerja bagus, perusahaannya juga sudah sesuai dengan targetnya, tapi ternyata kenapa kok masih gagal gitu. Padahal dia udah melakukan hal-hal yang benar gitu. Nah, dari sini kira-kira ada yang tahu kenapa nggak? Mungkin salah satu atau dua teman-teman yang bisa jawab dulu mungkin. Gua kasih kesempatan. Halo? Ada yang kira-kira ini nggak? Kira-kira kebayang nggak? Kira-kira kenapa sih? Gue udah kerja benar di perusahaan juga udah sustain lama itu selama mungkin 10 tahunan gitu ya. Tapi kenapa gitu kok tiba-tiba 1 tahun terakhir justru malah kalah gitu dari perusahaan lain? Ya, dari gua mungkin tren pasarnya berubah. Oke, tren pasarnya berubah. Yang lain? Oke, kita coba. Kenapa sih ini? Nah, ini berarti jawabannya adalah karena ada two types of innovation gitu ya. Jadi perusahaannya Shiraka itu ternyata dia menjalankan sustaining innovation. Sementara ada perusahaan-perusahaan lain, bahkan perusahaan kecil, perusahaan baru startup gitu, dia menjalankan dengan disruptive innovation gitu. Nah, apa sih bedanya sustaining innovation dan disruptive innovation? Jadi yang sustaining ini dia selalu improve produknya, selalu improve based on performance gitu ya. Jadi dan dia fokusnya pada mainstream customer gitu. Kemudian dia juga bertujuan untuk memenuhi performance metriknya, dan dia juga ngedriven existing marketnya. Jadi existing market demand-nya itu dia selalu fokus di situ. Tapi ternyata dia masih bisa gagal. Nah, sementara yang disruptif ini dia involve di performance-nya yang lower dari performance mainstream customer gitu. Jadi dia mungkin fokus pada fitur-fitur lain yang dia bisa permainkan di situ. Dan dia juga born in the niche market, market ceruk, market yang benar-benar kecil, yang
yang mungkin aja ada potensi dia potensi neglect current market offering-nya gitu. Dan juga sebenarnya disruptive innovation ini adalah sebuah unproven opportunity. Jadi inovasi-inovasinya belum terbukti juga sebenarnya, tapi bisa aja itu menjadi sebuah masa depan atau future dari perusahaan. Nah, the core of innovators dilemma itu ada dua, ini dibagi dua, jadi ada sustaining innovation dan disruptive innovation. Jadi kalau di perusahaan yang sudah sustain itu many ideas for new products and improvement. Jadi banyak, memang dari sisi mereka banyak ide gitu untuk produk-produk baru dan untuk improvementnya baru gitu. Dan mereka juga selalu gather feedback dari customernya mereka, dan mereka fokusnya di lead customer ini. Dan kemudian dia melakukan market analisa juga, nggak ada yang salah dari situ ya kan. Nah kemudian mereka juga memilih nih best project mana nih yang best project untuk produk atau untuk improve untuk lead customernya gitu. Akan tetapi, mereka nggak mengembangkan competitive advantage yang lain, dan mereka telat untuk itu. Nah sementara di disruptive innovation-nya ini produknya itu nggak dinilai dari mainstream market gitu, tapi mereka menemukan nih niche market atau ceruk market dengan melakukan mungkin iterasi secara trial dan error gitu. Dan dia growing nih, market ceruk atau market baru ini dia growing, dan bahkan dia menggerogoti customer base yang dari sustaining innovation company itu gitu. Nah, jadi kemungkinan sustaining innovation itu mereka gagal karena manajemen praktisnya terlalu fokus pada market leaders, jadi dia sangat susah untuk melakukan atau mengembangkan disruptive innovation itu. Nah, dari disruptive innovation ini ada yang namanya value network gitu. Jadi ini adalah konteks dari sebuah organisasi ya, untuk mendapatkan nilai dari sebuah perusahaan itu apa. Jadi untuk establish perusahaan, untuk perusahaan yang memang sudah sustain atau sudah punya market yang growing cukup besar dan sustain mungkin lebih lama, mereka hanya fokus ke lead customer itu, mereka hanya fokus ke revenue dari lead customernya. Nah, jadi dari value network itu dari perusahaan-perusahaan itu sudah fokus tuh, jadi structure, capability dari perusahaan, bahkan culture perusahaan, operationnya, dari segi partnership dan manajemen, itu selalu fokus pada lead customer itu. Gitu. Nah, jadi 5 principle of disruptive innovation itu customer effectively control the pattern of resource allocation in well-run companies gitu. Jadi customer memberikan kontrol secara efektif atas resource allocation di perusahaannya gitu, dan memberikan penanggung-jawaban atas disruptive innovation itu ke organisasi yang diperlukan oleh si customer gitu. Dan small market sebenarnya tidak solve growth needs-nya dari perusahaan besar, tapi disruptive innovation, tapi di sebuah perusahaan mungkin bisa menempatkan beberapa project yang sifatnya disruptif gitu ya, dalam organisasi yang kecil untuk kita coba cari hal-hal yang menarik dari small market itu. Dan market dari disruptive innovation itu mungkin nggak ada atau mungkin susah buat dianalisa juga gitu. Dan untuk menjalankan disruptive innovation ini kita juga harus memiliki banyak plan gitu, termasuk plan gagalnya tuh nanti gimana. Plan misalkan kita menjalankan sebuah project atau produk yang sifatnya mungkin disruptif, atau aku nggak tahu ya, bisa menyebut ini agak sedikit gambling juga sih, untuk mencari apakah market tersebut cukup ada acceptance dari market itu untuk terhadap disruptive innovation ini gitu. Dan kemudian
the existing process dan value kemungkinan akan confront nih dengan adanya disruptif ini. Jadi kita sebenarnya bisa mengutilize resource yang sudah ada itu untuk mengadres disruption ini. Dan teknologi supply kemungkinan tidak akan equal nih dengan demand marketnya gitu. Nah, jadi sebenarnya disruptive innovation ini adalah sebuah marketing challenge instead of the technology challenge. Karena teknologi mungkin kita bisa teknologi bisa solving all problem atau bisa build innovation yang lain gitu. Jadi ketika disruptive innovation itu di present ke market gitu. Jadi ini adalah marketing challenge, apakah perusahaan tersebut bisa mengembangkan produk atau fitur itu untuk market yang baru nih, market niche gitu. Jadi ini bukan dinilai dari market yang mainstream ya, tapi juga kita cari nih orang yang suka dengan fitur-fitur atau produk ini gitu. Nah, kenapa sih perusahaan besar itu gagal ya baliknya? Jadi bisnis yang udah jalan itu di dalam value network itu yang membuat decision-nya leader itu terlalu fokus di value network yang tadi yang sudah jalan itu. Jadi itu bisa aja membutakan atau menutup pemikiran para leaders untuk accept disruptive innovation ini, dan akhirnya ya kemungkinan bisa akan kehilangan opportunity yang lebih baik di depannya gitu. Nah, terus gimana sih kita manage nih dengan adanya disruptive innovation ini? Ya kita coba dengan have a spin off gitu. Jadi kita try melakukan project atau pengembangan fitur yang mungkin agak sedikit berbeda atau mungkin kita mencari market yang baru gitu. Dan kemudian kita match size-nya, kita match nih dengan market. Jadi kita hitung-hitung nih effort-nya apakah sesuai dengan marketnya gitu. Dan yang ketiga, kita sudah harus merencanakan nih kegagalannya nantinya akan seperti apa. Dan ya kita menggunakan resource yang memang sudah ada, kita optimalkan resource tersebut. Dan again balik lagi, ini adalah sebuah challenge dari marketing gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya.